Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya dengan Abdurrahman Yusuf di Pondok Bidara. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini tentang tasbih. Saya akan mengangkat keunikan dari tiap-tiap tasbih ini, teman-teman. Jadi sini ada 3 jenis tasbih ya, yang saya akan angkat. Ya, ini pertama nih tasbih kayu stigi. Nih, kayu stigi kayak gini, teman-teman ya. Ini saya waktu itu beli di Condet sekitar Majelis Al-Hawi. Jadi dekat PGC itu banyak yang jual-jual tasbih, minyak wangi gitu kan ya. Teman-teman tahu lah, Condet Jakarta Timur. Terus juga di Jatinegara saya ini beli tasbih kayu, bukan kayu ini biji jenitri. Kalau ini tadi kan kayu ya, batang kayu stigi. Nah ini biji jenitri. Ciri pohon jenitri itu buahnya itu, jadi ini bijinya ya, buahnya itu bulat berwarna ungu. Nah, bijinya itu seperti ini. Terus ini biji bidara. Jadi kalau daun bidara kita sudah masyhur ya, sudah terkenal bahwasanya pohon bidara itu daunnya itu sering dipakai untuk teman-teman ahli ruqyah. Baik dari ruqyah ya teman-teman salafi, dari ruqyah aswajah gitu kan, itu daun bidara, bentuknya itu daunnya bulat dan pohonnya itu banyak durinya. Nah ini saya juga sedang proyekin teman-teman nih, ini tasbih dari biji bidara. Dan biji bidara itu ternyata bentuknya itu beda-beda teman-teman. Ada yang bentuknya seperti ini ya, ini bentuk seperti berlian ya, segi persegi gitu, agak-agak persegi. Nah kalau yang ini nih dia bentuknya ini bulat. Nah saya juga ada juga tuh yang bentuknya oval gitulah. Jadi ini kalau ini bulat total ya. Kalau ini dia bentuknya agak-agak persegi seperti bentuk berlian ya. Berlian itu kan bentuknya persegi ya, agak-agak lancip gitulah. Nah itu seperti itu. Nah keunikan dari biji bidara ini yang selama ini saya pakai untuk bikin tasbih ini, kalau kita buat untuk zikir teman-teman, ini dia berasa kasar dan kesat. Jadi untuk menunjang refleksi ya di ujung jari ini sangat kerasa, ini sangat bagus dia nih. Teksturnya nih ya. Sini juga sama nih, yang bentuk bulat ini juga sama nih. Nah, terus kalau yang jenitri dia ini agak apa ya namanya ya? Licin dia. Entah ini dipelitur atau enggak ya. Apa memang bawaan dari alamnya seperti ini, biji dari pohon ini tadi ya. Ini dia walaupun dia geradakan seperti ini, dan harus kita tahu teman-teman ya, ini kalau pohon biji dari pohon jenitri ini pasti ada ininya tuh, ada seperti motif terbelah gitulah. Seperti ada gurat-gurat terbelah gitu, teman-teman lihat ya, coba. Tuh bulat-bulat terbelah kayak gitu ya. Ini juga sama, yang kecil-kecilnya juga sama. Makin banyak gurat-gurat terbelah seperti ini ya, itu katanya sih harganya makin mahal per biji gitu loh. Nah ini kalau yang saya rasain ini, untuk yang ini, untuk saya zikir pakai tasbih yang ini ya, ini nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu kasar dia. Jadi refleksinya tuh nggak ke ujung-ujung jari ini, nggak terlalu kerasa. Itu yang saya rasain. Antara bidara dengan jenitri ini lebih kasar yang bidara nih. Begitupun yang bulat juga sama nih, ini lebih kasar juga nih. Jadi lebih kerasa gitu ketika kita zikiran tuh. Jadi buat refleksi di ujung-ujung jari itu seperti itu tuh. Kalau ini nggak terlalu dia, karena nih walaupun geradakan tapi dia teksturnya halus, bukan kasar dan kesat. Nah ini kalau yang setigi ya, setigi ini dia hasil bentukan alat bor. Jadi alat bor ada sendiri tuh dia untuk membentuk jadi bulat gitu ya, selain melobangi dia untuk membentuk bulat juga jadi satu bentuk kayak gini nih. Itu ada sendiri tuh cara bor, alat bornya itu ya, mata bornya tuh ada sendiri. Nah itu kayak gitu tuh. Ini setigi, ini bidara ya, ini bidara, dan ini pohon jenitri, biji jenitri. Jadi seperti itu. Nah terus kalau ini ya banyak dijual ini teman-teman nih, yang biasa ada ujung seperti ini ya, dibikin kotak seperti ini bukan jimat, ini cuman kaligrafi aja nih, cuman hiasan aja. Nah itu ini dari
seperti kayu jati lah, kayu-kayu biasa lah. Kayu ini. Sama seperti yang ini juga ya. Yang kayu stigi ini juga dibentuk dari matabor juga. Jadi matabor melubangi dan membentuk bulat biji-biji tasbihnya. Ya, ini kan stigi seperti ini. Dan ini yang kayu-kayu biasa nih banyak dijual ini. Paling harga 5.000 10.000 lah dijual-jual buat souvenir gitu kan ya. Itu seperti itu. Nah, terus teman-teman yang ingin saya angkat dari tar dulu lah sebelum saya ngangkat ini ya, tentang apa namanya nih tasbih ini ya, hukum tentang tasbih ini bagi saya sih sesuatu yang apa ya, bukan bid'ah, mubah aja, boleh-boleh aja. Ini kan alat bantu ketika kita untuk berzikir ya. Kalau dikatakan ini bertasabuh kepada orang-orang yang non muslim, orang kafir katanya gitu kan, menyerupai seperti apa namanya tasbihnya orang-orang Hindu ya. Tasbihnya orang Hindu, lihat dulu bentuknya itu kayak apa gitu kan. Sama-sama diuntai tapi seperti apa jumlah bijinya. Kalau ini kan 33 gitu kan. Yang panjang ini 99 dengan sekat 33, ada sekatnya supaya jelas. Itu kan bilangan zikir, ini juga sama. Ini 33, 99 dengan sekat, tiap 33 itu ada sekatnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Yang panjang nih juga sama nih, saya punya nih tuh. Ini kan 99 terus dikasih sekat. Jadi kan bilangan zikir kalau setelah sholat itu kan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Ini ada sekatnya. Kalau yang polosan 33 aja ya seperti ini gitu loh. Nah, kalau aksamala ya kan yang suka dipakai orang-orang Hindu atau Buddha, saya belum pernah lihat itu seperti apa ininya, apa tuh jumlah biji-bijinya itu. Saya nggak tahu itu. Nah, begitupun rosario yang suka dipakai orang-orang Katolik ya. Kalau orang Katolik kan rosario itu bentuknya untayan, terus ujungnya ini ada salibnya. Kalau ini kan bukan. Ya kan paling ada kayak rumbe-rumbe kalau kita gitu kan. Nah, ini kan enggak, kita kan rumbe-rumbe aja dan enggak ada salib di sini gitu loh. Itu yang membedakan tasbih. Begitupun Ibnu Taimiyah juga enggak sampai mengharamkan atau membid'ahkan tasbih. Bagi dia sih itu perkara alat bantu aja. Umpamanya beginilah, ketika kita sholat gitu kan. Secara sunnah itu kan sholat itu kan harus melihat matahari gitu kan, dari mulai terbitnya ya kan, dari mulai terbitnya fajar sodik subuh, lalu ketika zuhur itu apa namanya matahari sudah mulai tergelincir, asar sudah mulai panjang tombak dengan bayangan itu sama, misalkan maghrib sudah terbenam, isya sudah mulai menghilang mega merah, itu harusnya seperti itu. Cuma kan udah ada jam tangan atau jam dinding, apakah itu bid'ah juga? Kan enggak juga kan, alat bantu. Ini juga sama, tasbih ini alat bantu gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, itu yang saya adopsi buat saya ya, tasbih ya. Hukum kayak gini ya bagi saya sih mubah-mubah aja, alat bantu aja. Bahkan ini kan menjadi identitas kaum muslimin, sudah masyhur gitu loh. Bahkan simbol apa tuh, beberapa organisasi Islam kan ada juga menggunakan tasbih. Nggak apa-apa, apa salahnya gitu kan. Yang membedakan kan antara alatnya ini yang diuntai ini dengan orang Hindu Buddha pasti jumlahnya beda. Belum lagi nanti kepalanya untuk rosario gitu kan, itu pasti ujungnya jumlahnya juga jelas 33 atau 99 sesuai bilangan zikir. Ya kan, nah itu yang saya adopsi. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada perdebatan lagi nih masalah zikir, apalagi banyak tasbih ini kan banyak pengrajin-pengrajin kita yang membuat gitu loh. Nah, kalau diharam-haramkan ya jadinya gimana gitu loh. Nanti kan pencaharian dia emang dari situ, apa salahnya gitu kan. Bahkan Muhammad Abduh Tuasikal itu kalau nggak salah Ustadz dari Salafi itu ada itu. Nanti teman-teman lihatlah di bawah deskripsinya ya, itu ada link tentang dia
menghukumi tasbih. Bagi dia tasbih itu boleh-boleh aja, mubah-mubah aja, itu kan alat bantu aja. Nah, itu jadi gitu. Nah, jadi ya tadi kan ini ya tentang uniknya pertama ini ketika yang jenitri ini kalau dipakai ini walaupun kasar ya nggak terlalu kesat-kesat banget kasarnya gitu loh. Jadi ini saya kalau pakai ini nih nggak terlalu ini banget nggak sekasarnya. Nah kalau yang tasbih bidara gitu kan ini kesat banget nih rasanya nih. Jadi refleksi di ujung-ujung jari ini berasa gitu loh. Apalagi yang bulat ini nih. Ini lebih kesat lagi nih. Ini refleksinya itu di ujung jari supaya merangsang penginderaan di ujung jari itu kerasa banget nih ya. Nah kalau yang ini lain, ini mah biasa aja nih. Tasbih bulat-bulat aja. Nah, terus teman-teman keunikan yang kedua yang akan saya tunjukkan ini bukan sulap, ya kan memang nih alam saja yang membentuk dia ini seperti ini. Keunikan yang kedua teman-teman, dia ini tasbih stigi ya, kayu stigi, terus jenitri ya, lalu bidara baik yang bentuknya bulat seperti ini ya atau yang bentuknya persegi seperti ini, bentuk seperti berlian ini. Nah, dia ini semua tenggelam dalam air. Beda dengan yang ini. Ini kan kayu biasa nih. Entah kayu jati gitu kan. Ini akan tenggelam di dalam air nih. Yang tiga ini ya. Oke, sekarang saya tes. Pertama, saya akan tes kayu stigi yang saya beli ini ya. Waktu itu saya beli di Condet, di Majelis Al-Hawi itu kan. Dekat PGC, yang tukang jual minyak wangi. Harganya 35.000. Saya bilang, Pak, kalau yang namanya tasbih dari kayu stigi itu pasti tenggelam dalam air. Dia dites, tenggelam ternyata dalam air. Oh iya, saya beli airnya. Nah, ini kita tes ya. Ini tenggelam dalam air. Kalau sampai kayu stigi nggak tenggelam dalam air, itu saya pastikan bukan stigi itu. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini stigi. Nah, tuh. Lihat tuh. Kita tenggelam, selempar ke dalam air, tenggelam kan? Ini ember berisi air nih. Tuh dia tenggelam tuh. Ya. Terus kita coba ya. Ambil ya semua deh. Ini ya. Bidara kayu yang biasa. Oke, yang panjang nih ya. Nah, oke. Ini kita ambil semua. Ini yang kayu biasa ya, yang banyak dijual-jual ini. Kita lempar. Tuh. Dia pasti mengambang karena ini kayu. Beda dengan kayu itu apa tadi tuh? Stigi tuh, dia tenggelam dia. Nah, terus ini yang lainnya nih jenitri ya. Kita akan tes jenitri, ini tenggelam. Saya udah coba, dia tenggelam. Tuh, tenggelam teman-teman tuh. Jenitri tenggelam ya. Yang terakhir kita akan coba apa? Bidara. Bidara itu tenggelam. Tuh, tenggelam ya. Termasuk bidara yang bulat ini nih. Dia juga tenggelam. Tuh, keunikannya kayak gitu ya. Ini tenggelam teman-teman, tenggelam nih. Tuh. Oke ya. Tenggelam semua tuh. Cuman ini aja yang gak tenggelam nih, kayu-kayu biasa nih. Banyak dijual ini. Harganya juga paling murah ini. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Saya sudah coba membuat kayu bidara ini ya, tasbih bidara ini ya, dari biji bidara ini udah saya buat sebanyak ini nih tuh. Saya akan pasarkan, ya kan nanti saya akan jual juga. Nah ini yang udah saya bor satu persatu teman-teman nih. Coba tuh, ini udah saya bor. Ada lubangnya ya, tuh ada bolongnya tuh. Ya oke ya, jadi gitu. Ini mudah-mudahan jadi informasi buat teman-teman kalau nanti ada yang jual katanya dari biji bidara terus tenggelamin aja ke air. Kalau biji bidara pasti dia tenggelam karena apa? Biji itu teman-teman dia itu kan pembentukannya kan masif, dia pasti kayunya masif biji itu karena inti itu kan inti dari sebuah pohon. Dan ini dia ini cangkangnya sebenarnya bukan bijinya, ini cangkang dari biji bidara. Bijinya tuh di dalam tuh warnanya hitam, pipih bentuknya. Keluarin cangkangnya. Ini cangkangnya ini sangat teman-teman ya, sangat keras dan sangat masif kayunya. Jadi ketika ditenggelamkan ke air dia akan tenggelam. Nah, itu keaslian dari
biji bidara ya, tasbih biji bidara pasti dia akan tenggelam dalam air. Saya belum tahu kalau kayunya ya. Ini bukan yang kita membahas tentang kayu bidara, tapi biji bidaranya. Nah, kalau biji bidara dia tenggelam. Kalau kayunya saya belum coba dia apakah tenggelam dalam air apa enggak. Nanti saya akan carilah kayu bidara tenggelam apa enggak. Kayaknya sih kalau kayu sih pasti dia akan mengambang ya, secara fitrahnya kayu kan pasti dia mengambang di air, kecuali yang stigi tadi tuh yang dia agak unik dia tenggelam. Oke, jadi itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Biji bidara yang pertama dia itu kalau dipakai itu dia kerasa kesat sekali di tangan. Jadi untuk merangsang penginderaan kita ya, refleksi di ujung jari ini sangat kerasa ini. Kalau yang jenitri dia nggak terlalu terasa bagi saya. Nggak tahu bagi pengrajin jenitri yang lain ya. Ini bukan saya mau ngejatuhin antar pengrajin, enggak. Kalau bidara bagi saya dia sangat kesat gitu kan. Jadi ujung jari kita untuk refleksi sangat kerasa. Apalagi di gini-gini nih. Nah, ini gini-gini nih. Ini kerasa banget ini tuh. Lihat tuh. Diputar-putar begini di ujung jari ini. Buat ngerangsang refleksi ini ya. Supaya indera perasa kita kerasa terus ini. Yang jenitri karena dia itu agak-agak halus, nggak terlalu terasa. Kalau yang tadi yang hasil bor pembentukan bulat itu ya, itu seperti kayu yang biasa tadi sama yang kayu apa itu namanya, kayu stigi ini itu biasa aja bulat bentuknya. Nah, semua tenggelam ya, kecuali yang ini nih, yang kayu biasa. Oke, itu aja teman-teman pembuktian dari saya ya tentang beberapa jenis tasbih, stigi, jenitri, dan bidara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa like, share, dan subscribe juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.